Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Yolanda dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Hamka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keanekaragaman protozoa dan juga peranannya. Yang pertama itu arti dari protozoa. Pengertiannya adalah protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos pertama, dan juga zoon hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama, atau kita bisa menyebutnya dengan hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Protozoa merupakan suatu organisme seluler yang sifatnya itu adalah eukariotik dengan tidak mempunyai dinding sel serta heterotrof dan juga dapat bergerak. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi, protozoa berjumlah lebih dari 60 jenis spesies. Nah, jenis protozoa yang sangat beragam tersebut dapat dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu protozoa rhizopoda, protozoa ciliata, protozoa flagellata, dan protozoa sporozoa. Yang pertama ada protozoa rhizopoda, yaitu akar kaki. Dalam bahasa Yunani disebut akar kaki. Nah, rhizopoda ini bergerak dengan penjuluran sitoplasma selnya yang membentuk kaki semut. Di sini disebut kaki semut. Dan juga ektoplasma adalah sel bagian luar yang berbatasan dengan membran plasma. Dan juga ada endoplasma, adalah plasma sel bagian yang ada di dalam sel tersebut. Selanjutnya ada protozoa ciliata. Nah, protozoa ciliata ini dalam bahasa Latin yaitu cilia, yang artinya rambut-rambut kecil seperti di gambar ini. Nah, ciliata mempunyai rambut getar yang disebut dengan cilia sebagai alat gerak bebas ke segala arah di dalam air. Nah, cilia ini juga mampu menerima rangsangan dan juga mengambil makanan. Rambut getar ini yang berupa bulu-bulu halus yang terletak dan melekat pada membran sel. Nah, ciliata banyak ditemukan di sawah, di rawa, dan tempat-tempat berair lainnya yang mengandung banyak bahan yang sifatnya organik. Selanjutnya itu ada protozoa flagellata. Nah, flagellata tersendiri adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel ataupun bulu cambuk. Nah, flagellata dalam bahasa Latin ialah berasal dari kata flagel atau cambuk. Sedangkan mastigopora dalam bahasa Yunani cambuk dan juga poros gerakan. Nah, sebagian besar flagellata hidup bebas, tetapi ada juga yang hidupnya parasit pada manusia dan hewan atau saprofit pada organisme yang mati. Selanjutnya itu ada protozoa sporozoa. Nah, dalam bahasa Yunani spor artinya biji dan juga zoa artinya hewan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelompok protista protozoa ini adalah kelompok protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Nah, sporozoa hidup sebagai parasit pada tumbuh hewan dan juga manusia. Siklus hidup sporozoa agak kompleks karena melibatkan lebih dari satu inang. Selanjutnya ini ada peranan protozoa. Karena protozoa dapat menguntungkan dan juga merugikan bagi manusia, protozoa berperan penting dalam mengontrol jumlah bakteri di alam karena protozoa adalah pemangkas bakteri. Jika di perairan, protozoa juga merupakan zooplankton dan juga bentos. Zooplankton dan bentos adalah sumber makanan hewan air, termasuk udang, kepiting, dan juga ikan yang secara ekonomi pun bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya itu ada protozoa yang menguntungkan seperti Radiolaria sp, yaitu memiliki kemampuan yang endapan rangkanya digunakan untuk bahan penggosok dan juga pengkilap logam. Juga ada Foraminifera sp, menghasilkan fosil yang dapat membentuk tanah Gobigerian sebagai penunjuk adanya sumber minyak bumi. Selanjutnya ada Paramecium sp, memberikan indikator perairan tawar yang tercemar dan yang masih belum tercemar. Dan juga ada Stentor sp, yaitu mengindikator perairan tawar yang tercemar. Selanjutnya ada Euglena. Euglena itu merupakan komponen dari fitoplankton. Nah, selanjutnya ada protozoa yang merugikan. Di sini ada Plasmodium vivax yang menyebabkan penyakit malaria tetania. Dan juga ada Entamoeba histolfica yang menyebabkan penyakit disentri. Nah, sekian yang bisa saya terangkan.
Nah, kesimpulan yang dapat diambil ada protozoa hewan yang bersel satu, yang dimana hidupnya dapat menguntungkan dan juga merugikan bagi manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.